Soal peta kekuatan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 di saat ada penambahan Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelopessi, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Mbak Im. Baik. Bung Gita, ini lini belakang timnas ini tampaknya jadi kelas dunia. Nah, ini siapa nanti yang akan jadi pilihan utama Kluivert untuk lawan Australia, Bahrain, dan juga lawan berikutnya? Kalau kita bicara ke Hubner yang pasti tidak ya. Kenapa? Karena Hubner kan akumulasi akibat kartu merah yang didapatnya melawan Arab Saudi. Jadi center back ini kalau Kevin Dix sembuh dari cederanya akan Kevin Dix, kemudian Jay Itzes dan Rizky Ridho. Karena di beberapa pertandingan musim ini Rizky Ridho sudah dimainkan sebagai center back kiri oleh Persija. Jadi saya pikir sudah tidak ada kendala di sana. Kalaupun mungkin ada kendala, Kevin Verdonk pun bisa bermain sebagai center back karena kita bicara di Nijmegen pun dia sering dimainkan sebagai center back yang beroperasi di kiri. Nah, fullbacknya bagaimana? Karena ini sama juga, berkelas juga. Iya, betul. Fullback dengan datangnya Dean James akan merupakan apa ya? Dean James itu go ahead Eagles. Jadi secara peringkat di Eredivisie dia di atas klubnya Kevin Verdonk Nijmegen. Ini artinya apakah akan demikian cepatnya Kluivert untuk mempercayainya karena dia baru bergabung dibandingkan dengan Kevin Verdonk yang pasti sudah menyatu dengan para pemain yang sudah bermain di 6 pertandingan kualifikasi berikutnya. Kemudian di sisi kanan itu tadi balik-balik lagi Kevin Dix yang diragukan bisa bermain akibat kemarin ankle-nya terkilir. Dia sendiri mengatakan akan di-scan besok hari ini dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Seberapa cepat Dr. Kobenhagen bisa menyembuhkannya, itu yang menjadi persoalan karena dia juga absen pada saat kita pertandingan melawan Jepang di menit ke-34 dia keluar, dan kemudian di pertandingan kedua melawan Arab Saudi juga dia tidak dimainkan. Tapi saya pikir juga kita masih memiliki Sandy Walsh di sisi kanan, kemudian Asnawi mungkin akan dipanggil dengan kejadian ini. Mungkin saja nantinya Kevin Dix juga akan bisa dimainkan melawan Bahrain tapi tidak melawan Australia. Baik, ini yang juga menarik bagaimana di bawah Mistar ada dua penjaga gawang kelas dunia nih, ada Martin Paz dan juga Emil Audero, Serie B Italia, Bung Gita. Iya, ini kalau kita bicara sebenarnya Martin Paz sudah membuktikan dalam 6 pertandingan ya, terutama melawan Australia. Bagaimana penyelamatannya mendapatkan kita 1 poin, menolong kita mendapatkan 1 poin atas Australia di GBK. Tapi kalau kita bicara menterengnya CV, ya menterengnya Emil Audero Mulyadi. Ya jadi saya tertarik karena ada kata Mulyadi di bagian akhirnya, itu benar-benar Indonesia jadinya ya. Jadi saya berpikir bahwa dengan dia pernah bermain di Sampdoria, walaupun kemudian dia menjadi kiper kedua, tapi kemudian pindah ke Palermo dia menjadi kiper pertama lagi, sempat menghilangkan poin bagi Palermo karena kemasukan gol di 2 kali di injury time, tapi 2 pertandingan terakhir dia clean sheet, artinya kemampuannya juga sudah terbaca dan menit bermainnya baik seperti yang dikatakan Kluivert. Dia akan memilih pemain yang menit bermainnya banyak, dan ini kompetisi sendiri dengan Martin Paz bahwa siapa yang terbaik nanti pasti akan dipasang. Belum lagi kita punya satu penjaga gawang dari Borneo yang pasti rasa-rasanya dia akan dipanggil dan bukan Hernando Ari nantinya untuk menjadi penjaga gawang ketiga bagi tim nasional. Dengan Jay Itzes jadi kapten, kemudian juga Kevin Dix jadi kapten, 2 kiper di kelas dunia. Artinya lini pertahanan Indonesia ini timnas mentereng, Bung Gita. Persaingan akan ketat di sini. Iya, sangat mentereng, dan saya pikir kalau orang banyak bicara bahwa kita harus bermain menyerang karena dilatih oleh Belanda, saya pikir Kluivert tidak akan berpikir demikian. Apa yang dikatakan oleh Alex Pastoor bahwa dia tidak keberatan bermain dengan 9 pemain di belakang, bertahan dengan 9-0-1 asal mendapatkan poin. Kekuatan kita benar-benar di lini belakang. Mungkin beberapa orang menganggapnya permainan yang membosankan, tapi kita bicara melawan Arab Saudi kan terbukti serangan balik kita sangat letal, sangat maut, sehingga dari 3 serangan balik kita mendapatkan 2 gol. Ini yang dibutuhkan, dan dengan solidnya lini belakang terutama kalau Jay Itzes berada dalam performa terbaiknya, saya pikir ini yang bisa menghalangi Australia untuk mendapatkan poin. Ingat bahwa Jay Itzes juga sangat luar biasa menghadapi Australia di GBK sehingga kita bisa mendapatkan 1 poin saat itu. Tapi ini satu lagi yang tak boleh dilupakan. 8 shot on target dari Australia waktu itu. Bung Gita, yang tak boleh dilupakan lini depannya bagaimana? Siapa nanti yang akan jadi pilihan utama? Kalau depannya tadi sudah banyak pilihannya. Ya, lawan Australia yang jelas Ragnar tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Padahal kalau kita bicara Ragnar kan dia termasuk salah satu pemain yang sangat menonjol sekali ya dari sisi kiri. Tapi ada Ole Romani. Ole Romani juga sudah sering 2 kali dia menjadi starter untuk Oxford United, bahkan mencetak gol juga untuk Oxford United
di weekend kemarin. Jadi saya pikir juga kalau kita bicara menit bermain, dia sudah punya menit bermain dan terkini untuk kemudian dimainkan. Mungkin masih ada Marcelino yang akan beroperasi di kanan atau berada di belakang, dan Rafael Struijk nanti yang akan ada di kiri karena pasti masih dibutuhkan dengan Ragnar tidak bisa bermain. Oke, ada Trisula, Struijk, Ole, dan juga Ferdinand. Itu yang menarik untuk ditunggu masuk apa tidak di line up utama Patrick Kluivert. Terima kasih Bung Gita untuk ulasannya Sama-sama, di baik. Kompas malam hari ini.